Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Saya dari STKIP Subang, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi tentang fungsi inverse untuk salah satu tugas ujian PPL di SMK Negeri 1 Subang. Dengan dosen pembimbingnya Ibu Rahma dan guru pamongnya Muhammad Helmi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Nah, masih ingat minggu kemarin kalian belajar apa? Ya, benar sekali. Minggu kemarin kalian itu belajar fungsi kuadrat. Nah, minggu sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang fungsi inverse atau inverse fungsi. Adapun kompetensi dasar dari fungsi inverse tersebut adalah yang pertama, menganalisis operasi fungsi inverse pada suatu fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah operasi fungsi inverse pada suatu fungsi. Nah, itu ada kompetensi dasar dari fungsi inverse. Nah, yang kedua itu indikator pencapaian dari kompetensi dasar. Yang pertama itu ada memahami definisi fungsi inverse. Yang kedua, memahami apa saja langkah-langkah untuk menentukan operasi fungsi inverse pada suatu fungsi. Yang ketiga, menafsirkan inverse pada suatu fungsi. Nah, itu indikator pencapaiannya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi fungsi inverse ini diharapkan siswa dapat memahami apa itu definisi fungsi inverse. Nah, yang kedua itu siswa dapat mengetahui apa saja langkah-langkah dari menentukan operasi fungsi inverse. Yang ketiga, siswa juga dapat menafsirkan inverse suatu fungsi. Seperti itu. Nah, sekarang sebelum ke materi berikutnya atau ke fungsi inverse berikutnya, Ibu akan menanyakan apa itu inverse. Fungsi inverse, ada yang tahu fungsi inverse? Fungsi inverse itu suatu fungsi kebalikan dari fungsi, dikenal juga dengan kebalikan dari fungsi. Nah, Ibu akan kasih salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai fungsi inverse ini, yaitu dalam menjual suatu produk. Nah, kan dalam menjual suatu produk itu ada permintaan dan penawaran. Nah, untuk permintaan nih, jika permintaan itu naik, maka penawaran atau harga itu turun. Jika permintaan itu turun, maka penawaran atau harga itu naik. Kan itu sebaliknya ya. Jadi kan fungsi inverse itu sebaliknya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai fungsi inverse dalam penjualan produk. Ada yang pertama, permintaan dan penawaran. Nah, gitu. Sekarang langsung saja ke fungsi inverse. Nih, di sini ada fungsi inverse dan inverse fungsi. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu, Ibu akan menjelaskan definisi fungsi inverse. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah apa saja untuk menyelesaikan operasi fungsi inverse. Yang ketiga, Ibu akan ngasih kalian contoh soal. Dan yang keempat, latihan soal. Seperti itu. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nih, yang pertama itu ada definisi fungsi inverse. Nah, di sini diketahui kan fungsi f sama dengan a memetakan ke b dengan f. Nah, anggotanya itu x, y, di mana x itu anggota si a dan y itu anggota si b. Nah, ini untuk fungsi. Nah, jika fungsi inverse untuk suatu fungsi yaitu kebalikannya kan inverse fungsi. B dipetakan ke A dengan fungsi F inverse sama dengan X, Y, di mana Y-nya itu anggota B, dan X-nya itu anggota A. Nah, kita lihat di sini ada gambar pemetaan fungsi F dan F inverse. Nah, di sini ada X, di sini ada Y. Jika fungsi itu X ke Y, dan jika fungsi inverse atau inverse fungsi itu dari Y ke X. Ingat, fungsi inverse itu kebalikan
dari fungsi atau fungsi kebalikan. Nah, jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, nah maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Nah, suatu fungsi f A dipetakan ke B mempunyai fungsi inverse f inverse B ke A. Ingat, kalau A ke B, berarti f inverse-nya B ke A. Jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau A dan B berkorespondensi satu-satu. Nah, contoh berkorespondensi satu-satu itu dimisalkan. Di sini kan ada X, di sini ada Y. Sekarang, di sini ada misalnya anggota A1, A2, A3. Di sini Y1, Y2, Y3. Kalau enggak B1, B2, B3. Nah, sekarang kita petakan dari A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Nah, itu yang disebut berkorespondensi satu-satu. Nah, itu adalah definisi dari fungsi inverse. Ingat, jika A dipetakan ke B, maka F inverse-nya B dipetakan ke A. Ingat, inverse itu kebalikan dari fungsi atau fungsi kebalikan. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua, itu menentukan inverse suatu fungsi. Ya, di sini ada langkah-langkahnya untuk menentukan f inverse x, f inverse x dari suatu fungsi fx. Nah, sebagai berikut. Sekarang ubah fungsi fx ke dalam persamaan. Nah, ubah dulu si fungsi fx-nya ke dalam persamaan y sama dengan fx. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Nah, setelah dibuat persamaan, selesaikan dulu variabel tersebut untuk variabel x. Nah, sekarang yang ketiga itu ganti si x-nya dengan f inverse y. Nah, sekarang ganti. Yang keempat, ganti variabel y menjadi x sehingga f inverse x, enggak f inverse y. Nah, diganti si x y-nya dengan x sehingga diperolehnya f inverse x. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan suatu fungsi inverse. Langkah-langkahnya ada 4. Diingat ya, kembali langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, rubah fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Yang ketiga, ganti x dengan f inverse x. Yang keempat, x inverse y. Yang ketiga, ganti dengan f inverse y. Yang keempat, ganti variabel y ini dengan variabel x sehingga menghasilkan f inverse x. Nah, sekarang lanjut. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Di sini ada diketahui katanya fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, pertanyaannya itu tentukan inverse dari fx. Fx itu kan 3x dikurangi 1. Sekarang ingat gak langkah yang pertama itu buat persamaan y sama dengan fx. Sekarang y, fx-nya kan ini 3x dikurangi 1. Kita tulis y sama dengan 3x dikurangi 1. Kita selesaikan untuk x. Sekarang kita tulis y negatif 1. Pindah ruas ke sebelah sini jadi plus ya. Kan tadinya min. Ingat, min jika pindah ruas ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Pokoknya kalau pindah ruas itu tandanya negatif atau positif. Jika di sininya positif, maka di sininya negatif. Jika di sininya negatif, maka di sininya positif. Jadi karena ini negatif, satunya pindah ruas jadi positif. Nah, sekarang selesaikan kan untuk x sama dengan, sama aja, 3x sama dengan y plus 1. Sekarang selesaikan untuk x. X sama dengan y plus 1. Sekarang 3x, 3-nya pindah ke bawah karena ini perkalian. Ingat, kalau perkalian jika pindah ruas itu jadi pembagian. Nah, jadi y ditambah 1/3. Nah, selesaikan.
X-nya itu kan langkah keempat, X-nya itu ganti dengan F inverse Y. Sekarang kita lihat F inverse Y. Y ditambah 1/3. Nah, ganti si variabel Y-nya ini dengan variabel X. Sekarang F inverse X sama dengan X ditambah 1/3. Nah, itu langkahnya. Langkah yang pertama, Y sama dengan F. Ini kalian harus membuat persamaan. Nah, yang kedua, kalian harus selesaikan untuk X. Nah, yang keempat, kalian rubah si X-nya menjadi F inverse Y. Nah, yang keempatnya, kalian rubah si variabel Y menjadi variabel X, sehingga diperoleh F inverse X. Ngerti ya sampai sini? Oke, ada contoh yang kedua. Tentukan F inverse X dari Fx 2x ditambah 1/3x kurangi 5. Nah, di sini ada penyelesaian. Yang pertama itu kita rubah si Fx menjadi persamaan. Berarti Y sama dengan Fx. Fx-nya kan ini ya, ingat Fx-nya ini. Jadi kita tulis Fx-nya 2x ditambah 1/3x dikurangi 5. Kita selesaikan untuk X, langkah yang kedua. Sekarang Y-nya dikalikan dengan 3x dikurangi 5, sehingga diperoleh Y kalikan 3x dikurangi 5, ini turun 2x ditambah 1. Nah, sekarang kita kalikan Y dikali 3x hasilnya 3x Y. Y dikali 5 hasilnya negatif 5x. Nah, setelah itu ini 2x ditambah 1, turunkan lagi. Nah, sekarang kita samakan yang koefisien X-nya. Sekarang kan ini 3xy. Nah, di sini ada 2x. 2x itu positif. Pindah ruas ke sini. Jadi negatif. Jadi min 2x sama dengan ini kan 5y itu negatif. Pindah ruas ke sini jadi positif. Jadi 5y ditambah 1. Nah, sekarang kita kalikan. Sama aja kan, ini itu bentuknya ini dan yang bawah dan yang 3x y dikurang 2x dan x dikali 3y dikurangi 2 itu sama aja. Sekarang 3x dikali 3y itu sama dengan 3xy. X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2, sama aja. Nah, sekarang 5y plus 1. Kita selesaikan untuk x kan. X sama dengan 5y plus 1. Ingat, karena ini perkalian, jika pindah ruas pasti hasilnya pembagian. Jadi hasilnya 5y plus 1 per ini 3y plus 2. Ini tuh x. Nah, kita rubah x-nya menjadi f inverse y. Nah, kita lihat. Jadi 5y plus 1 per 3y negatif 2. Nah, untuk kita rubah si variabel y-nya menjadi variabel x. Variabel y-nya menjadi variabel x. Sekarang 5x ditambah 1 per 3x dikurangi 2, sehingga diperoleh f inverse dari fungsi 2x plus 1 per 3x min dikurangi 5 sama dengan 5x plus 1 per 3x kurangi 2. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada cara cepat nih untuk fx jika bentuknya ax ditambah b per cx ditambah d. Nah, dapat ditentukan dengan rumus cepat. Nah, menggunakan rumus cepat. Rumusnya itu negatif dx ditambah b per cx negatif a. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti a-nya itu 2x, b-nya itu 1, c-nya itu 3x, dan d-nya itu negatif 5. Nah, sekarang kita samakan soalnya. Tentukan f inverse x dari fx. Sekarang fx-nya 2x.
ditambah 1 per 3X dikurangi 5. Penyelesaiannya dengan rumus cepat. Kita lihat. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ingat, rumus cepatnya itu negatif DX ditambah B per CX dikurangi negatif A. Nah, sekarang negatif DX. D-nya itu ini kan, negatif 5. Sekarang negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 5X. Nah, sekarang tambah B. B-nya itu 1. Tambah 1. Nah, ini CX. C-nya itu 3X. Berarti 3X. Sekarang negatif A. Negatif 2. Karena di sini positif, tapi ini negatif. Negatif kali positif, jadi negatif. Jadi hasilnya sama kan? 5X ditambah 1 per 3X dikurangi 2. Sama kan? Pakai rumus cepat itu 5X ditambah 1 per 3X ditambah 2. Nah, ini rumus cepatnya. Ini rumus cepatnya. Dan ini langkah-langkahnya, step by step-nya. Ini dengan rumus cepat, ini dengan step by step atau langkah-langkahnya. Oke, sekarang lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Nih, di sini ada tentukan f inverse x dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, penyelesaian. Ingat gak langkahnya apa aja? Yang pertama, membuat persamaan y sama dengan fx. Sekarang di sini kan ada y sama dengan fx-nya ini kan min 2x pangkat 3 dikurangi 1. Berarti y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, kita selesaikan untuk x-nya dulu. Sekarang berarti y, ingat ini negatif 1 pindah ruas ke sana jadi positif. Jadi y ditambah 1 sama dengan 2x pangkat 3. Nah, sekarang selesaikan untuk f. Berarti 2x pangkat 3 sama dengan y ditambah 1. X pangkat 3 sama dengan y ditambah 1 per 2. Nah, kita selesaikan untuk x. X, jika ininya pangkat, jika pindah ruas berarti dia jadi akar. Jadi 3 akar y ditambah 1 per 2. Nah, ingat, x-nya itu langkah ketiga. X-nya itu kita ganti dengan f inverse y. Sekarang f inverse y itu 3 akar y ditambah 1 per 2. Nah, sekarang kita ganti variabel x-nya, variabel y-nya dengan x. Jadi f inverse y sama dengan 3 akar x ditambah 1 per 2. Nah, jadi inverse dari fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 1 itu akar 3 akar x ditambah 1 per 2. Nah, itu ada 3 contoh soal dari ibu. Nah, sekarang ibu akan ngasih kalian soal. Ini soalnya. Nah, ini ada latihan soal dari ibu ya. Tentukan inverse dari yang pertama itu ada fx sama dengan 2x dikurangi 4. Itu yang pertama. Yang kedua ada fx 2x ditambah 1 per 3 dikurangi 1. X-nya itu tidak sama dengan 3. Nah, yang ketiga itu ada fx sama dengan 4x di 4x pangkat 3 dikurangi 2. Dan yang terakhir itu ada fx sama dengan 3x dikurang 4 per 5x ditambah 2. Kalian kerjakan ya. Nah, ini itu tidak boleh menggunakan cara cepat. Untuk pengerjaannya tidak boleh menggunakan cara cepat. Kalian harus menggunakan langkah-langkah. Ada 4 langkah. Ingat kan, ada 4 langkah. Tidak boleh menggunakan cara cepat. Oke. Nah, oke. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah, ingat gak, fungsi inverse itu kebalikan dari suatu fungsi. Nah, itu
Jika A memetakan ke B, nah maka inverse-nya itu B memetakan ke A, seperti itu. Nah, cukup sekian dari Ibu. Nanti minggu depan kita bahas fungsi komposisi ya. Kalian pelajari di rumah dan jangan lupa baca-baca. Nanti kita minggu depan bahas tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.